他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 82. Lin Xin menunjukkan senyum tipis. Hei kalian berdua, senang bertemu denganmu, namaku Lin Xin. Saya berasal dari kota Aimei. Kami bertiga berada di langkah kelima, jadi mari berteman baik. Bagaimanapun, mengingat kekuatan kita, masuk 10 besar seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita semua. Selain penampilan luar saya sebagai penyihir, saya juga seorang alkemis. Lihat, ini pil yang aku buat. Saat dia berbicara, Lin Xin mengeluarkan botol kristal dari dadanya, dan matanya yang tajam menatap mereka. Dia dalam hati memikirkan ini, kakak memiliki narkoba, dia tidak ada bandingannya di seluruh dunia. Stadion Kuil Imam. Ping. Tongkat sihir berat di tangan si Masian benar-benar luar biasa, tanpa ampun menghancurkan lawannya, saat Sacred Hammer miliknya langsung menghantam kepala lawannya. Aku mengakui. Lawannya adalah seorang pemuda yang wajahnya sudah pucat, menatap si Masian dengan tidak percaya. Kamu, apakah kamu benar-benar seorang pendeta, atau apakah kamu seorang pejuang? Wasit, ini tidak adil. Terlepas dari apakah itu orang-orang di area peristirahatan para pendeta, atau para senior di platform stadion, wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika saya tidak menyerah, saya akan dihancurkan sampai mati. Sacred Hammer, sedikit tenggelam. Aku mengakui. Si Masian mengambil tongkat di tangannya, dan lapisan demi lapisan tanah mengeluarkan ledakan teredam, saat wajah wasit berubah total. Si Masian menyentuh kepalanya yang botak, tanpa kembali ke rest area. Stadion Kuil Prajurit. Chen Chen berdiri di sana dengan wajah kesakitan, dia tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Meskipun dia tidak merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri dan tidak memiliki banyak harapan, setelah menderita kekalahan telak di babak pertama, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Lebih penting lagi, dia kalah melawan pejuang perisai. Bukannya dia tidak bisa menembus pertahanan lawan, atau tidak bisa menyerangnya, tapi dia sudah kebobolan hanya setelah 3 gerakan. Prajurit perisai yang dihadapi Chen Chen adalah seorang gadis muda. Tingginya kira-kira 1,7 meter, rambut hitamnya disisir rapi dengan kuncir kuda, dan dia terlihat tinggi dan kurus. Ruang di antara alisnya membuatnya tampak cukup mengancam. Jika hanya dari penampilan luar, siapa yang mengira gadis bertubuh ramping ini akan menjadi seorang pejuang? Tapi di sampingnya, perisainya setinggi 1,8 meter, lebar 1,2 meter, dan tampak seperti perisai menara besar. Dan itu adalah satu-satunya senjatanya, perisai berat yang tampaknya tidak lebih ringan dari 250 kg. Beberapa saat yang lalu, saat dia menghadapi Chen Chen, lengannya bergerak bebas dan tanpa kesulitan, terbang ke atas dan ke bawah tanpa masalah. Di peron Stadion Kuil Prajurit, seorang penatua yang tampak penuh kekuatan dan keagungan berkomentar, benar-benar kaget. Apakah gadis ini prajurit perisai atau berserker? Tidak. Dia terlihat seperti prajurit kapak. Tahukah kamu, barusan, perisai menaranya digunakan seperti kapak berat. Siapa yang sebenarnya bisa membesarkan orang aneh kecil seperti itu? Hari pertama seleksi perburuan iblis berlangsung hingga larut malam dan telah berakhir. Yang terakhir untuk diselesaikan sebenarnya bukanlah kuil prajurit yang paling padat penduduknya, melainkan kuil penyihir. Setelah babak pertama kompetisi knockout berakhir, masing-masing juri dari kuil besar duduk dan mendiskusikan pengamatan mereka, lebih tepatnya, pesaing paling aneh sangat banyak tahun ini. Itu baru hari pertama, tetapi sebagian besar dari mereka tidak biasa.
Dilaporkan, di sisi kuil spiritual, yang mengejutkan semua orang, ada pemanggil langkah keempat yang menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memanggil anjing neraka berkepala 3 yang sangat besar dari langkah ke-8, menyebabkan lawan mereka pingsan. Hanya saja, para pemuda elit dari 6 kuil besar tidak berminat untuk memeriksa informasi tersebut. Sebaliknya, masing-masing dari mereka hanya kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat. Babak penyisihan hanyalah kompetisi sistem gugur. Lebih penting lagi, itu adalah kompetisi yang berkelanjutan. Tidak peduli kapan pertandingan pertama Anda selesai pada hari pertama, Anda harus terus bersaing di hari kedua. Itu juga menguji kemampuan para pesaing untuk memulihkan energi mereka. Aliran samar udara keemasan berputar, dipancarkan oleh 3 kaki putih susu dari kompor spiritual dan secara bertahap menjadi semakin cerah. Sama seperti seutas benang kecil, energi spiritual internal emas yang samar itu tak henti-hentinya beredar dan berputar di sekitar tulangnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya kilau emas telah melewati seluruh tubuhnya. Long Hao Chen telah berkultivasi selama sehari penuh sejak kembali kemarin pagi. Dalam kondisi kultivasi ini, ia menyerap esensi langit dan bumi, mengisi kembali tubuhnya, dan mengurangi kebutuhannya akan makanan. Dia hanya makan sedikit di malam hari sebelumnya. Terlepas dari waktu yang singkat ini, dia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi dari pagi hingga malam. Diaduk oleh obat-obatan, kecepatan pertumbuhan energi spiritual internal Long Hao Chen tampak benar-benar menakjubkan. Setelah 1 hari, energi spiritual internalnya telah meningkat setidaknya 20 level. Dengan kecepatan seperti itu, dia akan menembus langkah kelima paling lama 10 hari. Tentu saja, kemacetan akan muncul tepat sebelum langkah kelima, dan akan sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobosnya. Dari kultivasi pertamanya hingga saat ini, dengan mengandalkan fisiknya dari Scion of Light, Long Hao Chen tidak pernah mengalami hambatan nyata. Hao Chen, kita harus pergi. Dengan suara ketukan di pintu, suara Li Xin bisa terdengar dari luar. Cahaya keemasan menghilang, bersama dengan cahaya putih dari dadanya. Long Hao Chen terbangun dari kondisi kultivasinya, aku datang. Membuka pintu, Long Hao Chen menatap Li Xin, yang tersenyum penuh semangat. Kak, kamu menang kemarin, kan? Long Hao Chen langsung menebak alasan kegembiraannya. Li Xin menganggukkan kepalanya, aku menang, dan dengan mudah. Hanya saja, saya tidak menang secepat Anda. Lin Jialu pun lolos ke babak pertama ini. Sayangnya, Chen Xi dan Chen Chen adalah... Long Hao Chen terkejut, kakak sulung Chen dan kakak kedua Chen sama-sama kalah? Li Xin dengan lembut menghela nafas, menjawab, persaingan di dalam kuil prajurit lebih sengit dan intens daripada kita. Hampir semua yang mampu bersaing adalah pembangkit tenaga listrik peringkat keempat, jadi menerobos rintangan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ayo pergi, kita harus mengambil sesuatu untuk dimakan. Mari kita coba yang terbaik bersama-sama selama putaran kedua kompetisi yang akan berlangsung hari ini. Hanya 30 orang yang tersisa setelah ini. Setiap putaran kompetisi akan lebih menantang dari yang sebelumnya. Lil, bro, Anda tidak bisa ceroboh. Anda harus buru-buru masuk 10 besar. Setelah makan makanan sederhana, dan bergabung dengan Yehua, kelompok 3 pergi sekali lagi ke Stadion Besar Aliansi. Yehua menatap Long Hao Chen dalam-dalam, diam-diam mengangguk. Anak ini telah berkultivasi tanpa henti sejak dia kembali pada hari sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan bisa melepaskan energi vital yang begitu mengesankan. Dia berharap peruntungannya hari ini akan sebaik hari sebelumnya sehingga dia bisa bertarung lebih awal. Setelah melewati kompetisi hari pertama, jumlah ksatria yang bertanding akan berkurang setengahnya. Meskipun jumlah orang telah berkurang, suasananya jelas menjadi lebih tegang. Setelah kompetisi hari sebelumnya, para talenta muda yang bersaing melihat kekejaman kompetisi ini, dan mereka semua dengan hati-hati memperhatikan pesaing lain, calon lawan mereka di masa depan. Lagi pula, tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa hasil lotre. Pada hari sebelumnya, Long Hao Chen adalah yang pertama muncul di atas panggung, dan sebagai hasilnya, para ksatria yang berpartisipasi sangat berhati-hati terhadapnya. Long Hao Chen juga mengamati, tapi dia hanya memperhatikan satu orang.
Di ruang tunggu, Long Hao Chen memperhatikan ksatria ini. Itu adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Pemuda ini cukup tinggi, dia setidaknya 1,9 meter, dia memiliki bahu lebar dan punggung lebar, dan rambut emas pendek yang mencuat seperti jarum. Baja panjang. Dia memiliki penampilan yang tampan dan sangat jantan. Garis wajahnya tampak setajam pahat. Dia tidak mengenakan baju besi apapun, tetapi sebaliknya, hanya mengenakan pakaian hitam. Memasuki ruang tunggu, dia langsung duduk di kursi tengah baris pertama. Sungguh sikap yang tenang. Long Hao Chen diam-diam kagum. Pemuda ini tampak seperti dia baru berusia 20 tahun, tetapi dia memberi kesan bahwa dia stabil seperti gunung. Secara khusus, penampilannya yang tabah membuat pikirannya tetap tersembunyi. Duduk dengan sangat tegak, dia tidak bergerak sedikit pun. Dia berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. Guru, siapa orang itu? Long Hao Chen bertanya pada Yehua di sisinya dengan suara rendah. Part 83. Pedang yang mengkhawatirkan. Melihat pemuda itu, Yehua juga menunjukkan sikap yang terkesan. Aku tidak mengenalinya, tapi aku yakin dia berada di langkah kelima. Sesuai dengan aturan seleksi, hanya pesaing di langkah kelima yang bisa duduk di baris pertama. Kali ini, ada total 4 orang di langkah kelima dari kuil ksatria kami. Dia harus berada di antara mereka, saat dia datang untuk melihat pertarungan, tidak seperti 3 lainnya, meskipun petarung langkah kelima dibebaskan dari berpartisipasi dalam 2 ronde pertama. Orang ini menakutkan, Anda sebaiknya berdoa untuk tidak bertemu dengannya selama kompetisi. Mendengar kata-kata gurunya, tampilan Long Hao Chen berangsur-angsur berubah, menjadi setajam pisau. Penampilannya sebelumnya lembut, dan biasanya, perubahan ini hanya akan terjadi ketika dia memegang senjata. Tetapi pada saat ini, dirinya yang keras kepala telah dengan mantap dan tajam, Long Hao Chen langsung menjadi pedang tajam yang terhunus. Guru, saya ingin menantangnya. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah. Yehua terkejut. Saat dia berpikir tentang apa yang harus dikatakan, pemuda berpakaian hitam yang duduk ini tampaknya memperhatikan tatapan Long Hao Chen, dan perlahan berbalik. Dan saat dia melihat Long Hao Chen, matanya langsung dipenuhi keheranan. Namun, tidak diketahui apakah dia heran dengan usia Long Hao Chen atau penampilannya yang tampan. Perlahan mengangkat kepalanya, pandangan yang dalam tiba-tiba meledak, penampilannya penuh dengan semangat juang. Long Hao Chen berdiri di sana tanpa bergerak, tapi matanya tidak melemah sedikit pun. Tatapan kedua orang itu berpotongan, seolah membangkitkan percikan api. Sudut mulut pemuda berpakaian hitam itu berangsur-angsur melengkung, dan sambil menghadap Long Hao Chen, dia menggerakkan bibirnya. Dia segera berbalik setelah ini. Apa yang dia katakan? Li Xin bertanya, bingung. Long Hao Chen menjawab dengan suara rendah. Dia mengatakan bahwa dia sedang menunggu tantanganku. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen perlahan duduk. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa jiwanya yang terdalam telah menyala, menjadi berapi-api seperti bola api. Pada dasarnya, setelah datang ke kota suci, ini adalah pertama kalinya semangat juangnya begitu Kapasitas mentalnya secara bawaan berbeda dari orang biasa, membuat persepsinya sangat bagus. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pemuda berpakaian hitam ini sangat kuat, dia tampak lebih tangguh daripada Yehua. Dan saat tekanan ini memenuhi hatinya, semangat juang Long Hao Chen menjadi semakin kuat. Pada saat ini, suara kuat yang sama seperti hari sebelumnya dapat terdengar dari peron. Setelah hari pertama kompetisi, hanya setengah dari pesaing yang tersisa. Dalam kompetisi kemarin, beberapa pesaing tidak kalah dalam hal kemampuan bertarung, tetapi mereka kalah dari diri mereka sendiri. Hati-hati, jika seseorang ceroboh di medan perang, dia tidak hanya akan kalah, tetapi juga tidak dapat bergerak maju. Oleh karena itu, saya berharap Anda dapat belajar dari kekalahan Anda. Tidak ada pecundang yang menyedihkan, dan hanya satu orang yang bisa menjadi pemenang. Pertandingan hari kedua ini masih akan berlangsung dengan sistem gugur, seperti sebelumnya. Awal. Sebuah bola emas besar muncul sedikit demi sedikit di atas kubah, langsung menarik perhatian semua orang.
Jumlah berubah sangat cepat karena semua pesaing menjadi tegang. Dengan cepat, dua angka muncul di udara. Segera, dua ksatria muncul di medan perang, dan kontes dimulai lagi. Hari ini, Long Hao Chen tidak seberuntung kemarin. Setelah 3 kali imbang berturut-turut, baik nomornya maupun nomor Li Xin tidak muncul. Long Hao Chen berdiri di sana, tidak bergerak. Cahaya yang tak terlihat berkelap-kelip di tubuhnya. Duduk tidak jauh adalah Gui Wu yang dengan jijik melengkungkan bibirnya. Apa gunanya menggosok tombakmu sebelum pertempuran dimulai? Untuk bermeditasi di sini terlepas dari segalanya, dia benar-benar tidak takut meluncurkan sihir secara tidak sengaja, membuang energi spiritual internalnya. Gu Ying dengan dingin melirik putranya, saya mulai berdoa agar Anda tidak bertemu dengannya, itu benar-benar yang terbaik. Gui Wu memprotes, Papa, bagaimana kamu bisa terkesan oleh orang lain, menenggelamkan ambisi putramu sendiri? Kekuatannya tidak buruk, tapi bagaimanapun juga dia tidak memiliki tunggangan, aku tidak sebodoh lawannya kemarin. Wajah Gui Ying menjadi pemandangan yang buruk untuk dilihat, bakatmu tidak buruk, tapi kamu terlalu tidak sabar. Ini salahku, aku terlalu memanjakanmu ketika kamu masih muda. Tidak ada orang yang bisa sukses karena keberuntungan semata. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika saya membiarkan Anda bermeditasi, apakah Anda akan berhasil melakukannya? Gui Wu terdiam, dan memang begitu. Suasana stadion ini cukup antusias, dan juga penuh tekanan. Bagaimana mungkin dia bisa cukup menenangkan hatinya? Namun, pemuda ini berhasil melakukannya. Gui Ying menatap lengan Long Hao Chen. Selama pertarungan hari sebelumnya, dia dengan jelas melihat Long Hao Chen menggunakan penyimpanan kekuatan dan penghalang surgawi, dua keterampilan rahasia yang hebat. Sebuah cincin warisan, anak muda ini pasti memiliki beberapa latar belakang. Dan mengingat tingkat kultivasi Yehua, dia pada dasarnya tidak dapat memiliki cincin warisan. Skill seperti Divine Obstruction adalah sesuatu yang Yehua sendiri tidak bisa gunakan. Faktanya, sejak usia muda, Long Hao Chen mampu memasuki kondisi kultivasi seperti itu, tidak hanya mengandalkan bakat bawaannya, tetapi juga pada upaya besar dan tekadnya yang lebih kuat dari orang normal. Bakat bawaan satu orang tidak begitu menakutkan, tetapi juga orang yang memiliki bakat bawaan dan ketekunan pada saat yang sama. Sederhananya, Long Hao Chen telah mengikuti instruksi ayahnya tentang kultivasinya selama 5 tahun. Dia tidak pernah benar-benar tidur dan seluruh waktunya dikhususkan untuk kultivasi. Dapat dikatakan bahwa selama 5 tahun ini, dia pada dasarnya tidak pernah benar-benar beristirahat. Terlepas dari apakah itu persyaratan ayahnya atau persyaratan selanjutnya dari Yehua, guru Asura ini, dia memenuhi semuanya. Pelatihan neraka ini melatih tekadnya ke tingkat yang mencengangkan. Bakat bawaannya secara bertahap dibujuk dan dimanfaatkan selama proses ini. 98-46, masuk. Mendampingi panggilan ini, kata-kata ini ditampilkan dalam warna emas, dan pertandingan baru akan segera dilakukan. Li Xin terguncang, berdiri tegak, dia mengambil napas dalam-dalam, dan mulai mengambil langkah besar, menuju ke depan. Hari ini, dia muncul di panggung lebih awal dari Long Hao Chen. Setelah mendengar nomor ini, Long Hao Chen yang berdiri di tempat yang sama, diam-diam berkultivasi, perlahan membuka matanya, mengakhiri meditasi singkatnya. Lawan Li Xin adalah seorang ksatria dengan tubuh yang kokoh. Begitu kompetisi, atau lebih tepatnya hari kedua kontes pendahuluan dimulai kembali, tidak ada yang menilai lawan dari penampilan luarnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menghadapi seorang ksatria wanita, pesaing kokoh 46 ini sangat berhati-hati. Wasit segera membuat suara untuk memulai pertandingan, dan kedua pihak secara bersamaan memanggil tunggangan mereka. Rose Unicorn, dimanapun dia dipanggil, akan menjadi titik fokus. Bukan hanya karena dia adalah binatang ajaib yang kuat, tetapi juga karena dia makhluk yang cerdas dan cantik. Di bawah unicorn mawar berwarna merah, wajah cantik Li Xin semakin menonjol. Melompat di atas kudanya, pedangnya condong ke tanah di kedua sisi. Pancaran cahaya keemasan yang kaya dipancarkan dari energi spiritual internal sucinya, saat unicorn mawar memancarkan cahaya merah, dengan cepat menyatu bersamanya. MH.
Melihat Lee Sin duduk di atas tunggangan Rose Unicorn-nya, Long Hao Chen terkesiap kaget. Ye Hua menatap Long Hao Chen dengan curiga. Apa yang terjadi? Dia melihat perubahan pada muridnya. Persepsinya sangat mencengangkan, dia bisa melihat sedikit perubahan yang tidak akan pernah diketahui orang biasa. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah, sepertinya kakak, Rose berevolusi. Ye Hua terkejut, maksudmu, langkah ke-6. Long Hao Chen dengan tenang mengangguk. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat, fakta bahwa Rose berevolusi menjadi binatang langkah ke-6 awal menyiratkan bahwa Lee Sin memiliki peluang lebih baik untuk menembus 10 besar. Ye Hua tampak terkejut juga. Sehari sebelumnya, setelah Long Hao Chen pergi, dia menonton semua pertandingan lainnya, dan meskipun banyak tunggangan yang berpotensi sangat kuat muncul, mereka semua masih muda, tidak ada satupun binatang ajaib yang berhasil menembus langkah ke-6. Binatang ajaib langkah ke-6 setara dengan pembangkit tenaga manusia langkah ke-5. Part 84. Lawan Lee Sin adalah pesaing 46. Wajahnya berubah total saat melihat wajah unicorn mawar yang tampak memancarkan percikan merah. Pendamping binatang ajaibnya adalah beruang frost yang sangat menakjubkan. Setelah dewasa, Austere Frost Bear akan berubah menjadi binatang ajaib dari langkah ke-6, dan itu tidak akan lama sebelum menjadi dewasa-dewasa. Tingginya kira-kira 1,5 meter dan terlihat kecil dan imut. Dilihat dari penampilannya, itu adalah binatang buas yang kira-kira berada di peringkat tengah dari langkah ke-4. Lee Sin mengeluarkan teriakan perang, tangannya memegang kedua pedangnya, sementara unicorn mawar di bawahnya segera menyerang seperti sambaran petir merah ke arah pesaing 46. 46 masih kaget, mengambil langkah besar ke depan. Perisai di tangan kirinya tertutup oleh cahaya putih, Holy Filter Shield. Dengan tegas dan tenang, 46 berdiri di samping beruang frost yang keras. Dengan ekspresi puas di wajahnya, ia melepaskan cahaya biru dan segera mendirikan sedikit tembok es di depannya. Lee Sin menyerang dengan liar, sepasang pedangnya terangkat tinggi di langit, menyebarkan cahaya berwarna emas ke sekeliling. Melihat penampilannya saat ini, dia seperti pahlawan yang telah membuat banyak pencapaian besar dalam hidupnya. Kulit 46 segera menjadi muram. Sinar emas menyerbu ke arahnya tanpa henti saat dia mengandalkan berbagai kemampuan Guardian Knight untuk meningkatkan dirinya. Dia jelas tahu bahwa ketika menghadapi Rose Unicorn, dia pada dasarnya tidak memiliki cara untuk menang dalam hal kecepatan. Jika dia tidak bisa memblokir serangan pertama Lee Sin, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. 3 paku es tebal muncul dari bawah tanah, mencoba menghalangi serangan unicorn mawar. Pada saat inilah perbedaan besar dalam hal kemampuan antara dua binatang ajaib muncul. Kaki Rose berubah menjadi kabur merah, dan menghadapi kebingungan duri es muncul dari tanah, dia melompat ke atas tanpa ragu sedikit pun. Duri es yang menonjol dari tanah ini, tanpa kecuali, dicairkan oleh atribut api merah panas yang dilepaskan oleh tubuhnya, dan sama sekali tidak berpengaruh sama sekali. Tepat setelah 46 memusatkan semua kekuatannya untuk mencoba memblokir serangan Lee Sin berikutnya, Rose tiba-tiba membungkuk dan menyapu ke sisinya. Ini, pesaing 46 benar-benar terperangah, dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Lee Sin. Namun, beruang frost yang keras ini cukup pintar, dan saat sosoknya bersinar, ia segera menghindarinya, menghindar ke sisi lain sambil tidak membiarkan Lee Sin memiliki kesempatan untuk menyerang. Rose bergegas dari lokasi awalnya yang jauh, dan lampu merah di tubuhnya terus menguat, secara bertahap mengubah energi spiritual yang dilepaskan oleh Lee Sin menjadi warna merah emas. Dari ruang tunggu, Long Hao Chen mengungkapkan ekspresi tersenyum samar, sebelum menutup matanya sekali lagi, berpikir pada dirinya sendiri, kakak, kamu menjadi sangat licik. Tidak ada gunanya menonton lebih banyak pertandingan ini, saya harus melanjutkan meditasi. Mantra bersama. Berbalik dan berlari keluar, Lee Sin menyelesaikan mantra gabungannya dengan Rose. Sebelumnya, dia mengandalkan mode yang sama untuk mengalahkan iblis berbilah ganda hijau tua. Tanpa ragu, mode miliknya ini adalah asetnya yang paling kuat. Apalagi sekarang setelah Rose berevolusi, kekuatan mantra gabungan telah meningkat dengan selisih yang lebar.
Wajah Yehua menunjukkan senyum langka. Kapan gadis ini, Sin Er, menjadi begitu licik? Dia tidak hanya memberi dirinya waktu untuk mempersiapkan mantra gabungan ini, dia juga menyia-nyiakan energi spiritual yang telah dihabiskan lawan untuk pertahanan habis-habisan. Pada titik ini, tidak ada misteri untuk hasil pertandingan ini. Secepat kilat, unicorn mawar berbalik dan terus berlari. Pesaing 46 hampir menangis, dia sudah menggunakan semua keterampilan bertahannya, dan efeknya sudah hilang. Energi spiritualnya dihabiskan dengan sia-sia. Meluncurkan 10 paku es, Austere Frostbear menatap rekan Lee Sin dengan marah, melambaikan cakar beruangnya. Sayang sekali, paku es ini tidak berpengaruh. Mereka menguap dan menghilang saat memasuki kisaran cahaya merah emas yang dipancarkan oleh Lee Sin dan Rose Unicorn-nya. Thorny Charge, Instant Blast Crosscut, Lightning Thrust, Light Thorn. Kemampuan ofensif paling tirani Retribution Knights langsung pecah, terus-menerus ditujukan ke 46 satu demi satu. Di bawah mode mantra gabungan, Lee Sin sudah memiliki tingkat kultivasi dari langkah kelima, jadi selain atribut ganda cahaya dan api, pelanggarannya sangat luar biasa. Meskipun dalam hal kekuatan mentah, pesaing 46 ini lebih kuat dari Lee Sin, dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Seorang Retribution Knight memiliki keunggulan dalam kompetisi ini. Di bawah mode gabungannya, Lee Sin bahkan lebih dominan. Dia terus-menerus mematahkan pertahanan lawan, dan ketika sepasang pedang di tangannya mulai berbenturan dengan Austere Frostbear dan 46, serangan Rose tiba-tiba berhenti. Menatap penuh iri pada Rose Unicorn yang menghadapnya, 46 tanpa daya berkata, "Aku kalah, tapi yang mengalahkanku adalah tungganganmu, bukan kamu." Lee Sin mengangguk padanya, dan mengambil kembali kedua pedangnya, dia melakukan penghormatan ksatria sebelum berbalik. Ini adalah kasus klasik di mana tunggangan itu melakukan pertarungan. Terlepas dari apakah itu dalam hal kecepatan, kekuatan ofensif atau kekuatan pertahanan, seekor unicorn mawar melampaui beruang frost yang keras sejauh ini. Lee Sin dengan sempurna memanfaatkan keunggulan Rose untuk menghancurkan lawannya. 97-99, pertarungan berikutnya. Saat Lee Sin baru saja meninggalkan stadion, setelah mendengar dua angka ini, jantungnya berdetak kencang, dan dia menatap Long Hao Chen dengan heran di ruang tunggu. Yehua menunjukkan senyum jelek, dengan dingin menatap Gui Ying di dekatnya. Gui Wu dekat dengan Long Hao Chen dan Lee Sin saat check-in, jadi tanpa ragu sedikit pun, pesaing 99 seharusnya adalah dia. Gui Ying menatap Yehua, saat matanya menunjukkan pandangan yang kuat, tidak peduli bagaimana, tidak ada cara bagimu untuk menang dalam keadaan normal. Ingatlah untuk menggunakan benda yang kuberikan padamu ini. Aku pasti akan menang. Gui Wu agak sinis menatap Yehua dan Long Hao Chen, yang tidak jauh dari posisinya, tapi Long Hao Chen bahkan tidak melirik ke arahnya. Long Hao Chen dan Yehua saling memandang, dengan Long Hao menundukkan kepalanya. Dia tidak menjanjikan apapun kepada gurunya, tetapi biarkan Yehua melihat semangat juang di kedua matanya. Memanggil Radiant Shield dan Light Blade dari cincin, Forget Me Not, Long Hao Chen menuju ke stadion dengan langkah besar, penuh tekad. Tapi Gui Wu sedikit lebih cepat darinya, pergi ke stadion terlebih dahulu. Dengan erat mengejar bibirnya, dia memelototi Long Hao Chen. Pertandingan sekarang mungkin dimulai. Dengan perintah wasit, Long Hao Chen melakukan hal yang sama seperti sebelumnya saat semacam kabut cahaya melingkari tubuhnya, menyimpan daya. Gui Wu dengan dingin tersenyum sambil dengan cepat memanggil cacing tanah bercangkang merah. Tangan kirinya memegang perisai cerah melingkar dengan pola merah di atasnya, dan tangan kanannya menggenggam tombak yang dia gunakan hari itu untuk melawan si Masian. Untuk mematahkan skill, Storing Power, metode terbaik adalah dengan segera meluncurkan serangan, mencegah, Storing Power, selesai. Tapi Gui Wu datang dengan pilihan lain. Tunggangannya, cacing tanah bercangkang merah berlari ke tempat dengan jarak terjauh dari Long Hao Chen. Menyimpan kekuatan, pada kenyataannya adalah proses yang terdiri dari mengompresi energi spiritual. Setelah kompresi, energi spiritual dapat mengeluarkan kekuatan ofensif yang tangguh. Secara alami, konsumsi saat mengompresi energi spiritual sama besarnya dengan amplifikasinya.
Alasan mengapa skill ini tidak banyak diminati adalah karena energi spiritual setelah kompresi tidak terlalu stabil. Jadi bahkan jika menyimpan power selesai, skill harus digunakan dalam waktu 3 detik. Dan jika tidak, yang sebelumnya energi spiritual terkompresi akan tersebar dengan cepat. Tidak hanya energi spiritualnya yang terkompresi tidak dapat digunakan, semua energi spiritual yang dikonsumsi oleh storing power juga akan sia-sia. Seluruh stadion panjangnya 200 meter, dan Guiwu mundur ke tepi stadion, meningkatkan jarak antara Long Hao Chen dan dia menjadi sekitar 130 meter. Dalam 3 detik, bisakah dia menempuh jarak 130 meter? Saya akan membiarkan Anda menyia-nyiakan kekuatan penyimpanan Anda, menggunakan energi spiritual Anda untuk apa-apa, pikir Guiwu. Seringai dingin tergambar samar di bibir Guiwu, yang berdiri di belakang, memegang perisai melingkar di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya. Perlahan mengangkatnya, baik perisai dan tombaknya mengambil dan mengirimkan cahaya keemasan dalam jumlah besar. Armor di tubuhnya juga mengeluarkan kilau terang yang intens. Dia hanya berdiri di tempat itu, dengan tenang menunggu lawannya. Dalam keadaan seperti ini, tujuan jelas Long Hao Chen adalah untuk segera meluncurkan serangan menggunakan energi terkompresi. Namun, apa yang sebenarnya dia lakukan bertentangan dengan semua harapan. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.